nama aku Nina, dan kali ini aku bakal ceritain sesuatu berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh mamaku sewaktu masih berstatus sebagai mahasiswi di sebuah kampus yang terletak di kota yang terkenal dengan sebutan kota pelajar. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada pertengahan tahun 1993. Kisah ini bermula ketika kakek dan nenekku datang mengunjungi mamaku di asramanya. Kebetulan waktu itu pamanku juga ikut. Waktu itu kira-kira sekitar jam 4 sore, nenekku ngobrol santai bersama mamaku di ruang tamu asrama yang terletak di lantai 1 dari bangunan asrama itu yang terdiri dari 2 lantai. Sementara kakekku dan pamanku pergi meninggalkan asrama dengan keperluannya masing-masing. Setelah ngobrol panjang yang ngalor ngidul itu, mamaku pamit mandi kepada nenekku. Tapi sebelumnya, dia menawarkan kepada nenekku, "Mi mau tunggu di sini apa mau di kamar?" Kebetulan waktu itu kamar mamaku berada di lantai 2 dari bangunan itu. Lalu nenekku jawab, "Tunggu di sini aja." Lalu mamaku bergegas untuk pergi ke kamar mengambil semua peralatan mandinya dan turun ke kamar mandi yang ada di lantai 1 itu. Sesampainya di kamar mandi, mamaku melihat ada 2 gayung yang mengantri di depan kamar mandi itu. Ya, teman-teman tahu kan gimana kehidupan asrama pada umumnya? Mandi aja harus ngantri. Tapi di sini yang ngantri bukan orangnya, tapi gayungnya. Nah, gayung di sini bukan gayung buat ngambil air, teman-teman, tapi gayung buat naruh peralatan mandinya, karena di dalam kamar mandinya itu udah disediain gayung khusus buat ngambil air. Karena mamaku ngeliat di sana ada antrian, tapi gak ada tanda-tanda ada orang, makanya mamaku memastikan. Lalu bilang gini, "Oi, giliran siapa nih?" Tapi gak ada jawaban. Karena gak ada jawaban, makanya mamaku memutuskan untuk masuk. Setelah di dalam kamar mandi, mamaku melihat di situ keran airnya dalam kondisi terbuka, tapi air di dalam baknya itu sedikit. Maka mamaku memutuskan untuk mandi dulu baru keramas, sembari menunggu airnya penuh lagi. Selesai mandi, mamaku lepas jepit rambutnya, lalu jepit rambutnya itu dijepitin di bibir gayung tempat naruh alat-alat mandi itu, teman-teman. Nah, gayung itu letaknya cukup jauh dari bibir bak mandi itu. Ketika mamaku mulai keramas, tiba-tiba mamaku melihat ada sebuah benda di dalam bak mandi itu. Karena penasaran, maka diambilnyalah benda itu. Setelah diamati, ternyata itu sebuah jepit rambut. Anehnya, warna dan bentuknya sama dengan jepit rambut yang mamaku punya. Maka refleks, mamaku langsung menoleh ke arah gayung tempat mamaku menjepitkan jepit rambut itu. Ternyata jepit rambutnya sudah tidak ada. Berarti yang mamaku pegang itu memang benar. Itu punya mamaku. Cuman pertanyaannya, gimana caranya jepit rambut yang ada di bibir gayung itu bisa berpindah ke dalam bak mandi itu? Sontak bulu kuduk mamaku langsung berdiri. Jangan-jangan saat itu mamaku sedang tidak sendiri. Kebayang gak, teman-teman?
Kan serem. Maka mamaku langsung cepat-cepat menyelesaikan keramasnya secepat yang mamaku bisa. Lalu meninggalkan kamar mandi. Sekeluarnya dari kamar mandi, mamaku pun langsung mengajak nenekku untuk ikut naik ke kamarnya. Di perjalanan ke kamarnya, nenekku pun bertanya, keheranan, kok cepet? Lalu mamaku menjawab pendek, iya, padahal dalam hatinya sudah tak sabar ingin menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya di kamar mandi tadi. Sesampainya di kamar, mamaku langsung membuka bungkusan handuk yang ada di kepalanya, lalu menyisir rambutnya depan cermin. Saat menyisir di depan cermin itulah, mamaku merasa seperti ada sesuatu yang berjatuhan dari atas kepalanya. Mamaku melihat ke atas, tidak ada plafon yang bocor. Mamaku melihat ke bawah, seperti ada serpihan benda yang berbentuk seperti serbuk. Dalam keheranannya, mamaku berkata kepada nenekku, ini apa, Mi? Setelah mamaku menyalakan lampu kamar, maka mereka berdua langsung dapat mengenali benda apa itu. Ternyata itu adalah garam. Iya, garam kasar teman-teman. Yang sering dipakai untuk mengusir ular, sering dipakai untuk membuat ikan asin, yang biasanya dijual di pasar-pasar itu teman-teman. Garam itulah yang ada di kepala mamaku saat itu. Bayangkan, bagaimana bisa garam itu ada di kepala mamaku? Padahal tadi mamaku sudah keramas. Harusnya sudah bersih kan? Lalu nenekku menatap mamaku dengan pandangan penuh arti dan berkata, nanti sebaiknya kita jangan tidur terlalu sore. Jangan tidur terlalu awal. Kita tidurnya setelah tengah malam saja. Lalu mamaku bertanya, emang kenapa nih? Dan nenekku menjawab, malam ini malam satu suro. Mamaku bertanya lagi, malam satu suro itu apa nih? Dan emang kenapa? Dan nenekku menjelaskan, malam satu suro itu malam pergantian tahun baru bagi kalender Jawa dan kalender Arab. Nah, malam satu suro ini terkenal sebagai malam yang sakral, malam yang keramat, malam sejuta mistis. Setelah itu, nenekku dan mamaku ngobrol sepanjang malam dan sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Lalu mereka memutuskan untuk tidur. Nah, itu tadi teman-teman, kisah nyata yang dialami oleh mamaku yang berhubungan dengan malam satu suro. Sejuta tanya dalam benak mamaku saat itu hingga kini belum terjawab. Terima kasih sudah menyaksikan ceritaku. Sampai jumpa dan selamat malam.